Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Ibu semua terkait dengan absensi pembelajaran daring yang sudah kita lakukan. Yang salah satunya, kita harus bisa memastikan anak-anak mengikuti atau tidak pembelajaran yang kita lakukan. Dan nantinya di akhir semester, Bapak Ibu bisa merekap seluruh kehadiran siswa yang mengikuti pelajaran kita atau tidak mengikutinya. Yang pertama, kita akan memilih kelas terlebih dahulu. Saat ini, tutorial kali ini saya memilih kelas 8A. Di situ tertulis saya memiliki 3 siswa. Kita langsung saja, kita pilih kelasnya kelas 8A. Yang pertama, untuk membuat absensi siswa, kita masuk ke tugas kelas. Tugas kelas kita pilih, lalu kita buat topik terlebih dahulu. Jika sebelumnya topik ini berisi tentang KD yang Bapak Ibu ajarkan, kali ini kita akan membuat topik presensi atau kehadiran siswa. Misalnya kita tulis saja presensi 8A. Kita tambahkan. Jika sudah jadi seperti ini, lalu kita membuat absen harian atau absen tiap pertemuan, yaitu kita membuat tugas kuis. Kita memilih tugas kuis. Judul di sini kita tulis dengan tanggal kapan kita masuk pertemuan. Absen misal hari ini tanggal 29 Juli. Di kuis kosong ini kita pilihkan blank kuisnya, kita gunakan presensi 8A. Presensi 8A. Ini mata pelajaran kita. Karena saya mengajar pendidikan agama Islam, maka saya tulis pendidikan agama Islam. Lalu pada pertanyaan kita cukup satu pertanyaan saja. Kehadiran misalnya. Bapak Ibu bisa memilih kata yang lebih luas menurut Bapak Ibu. Saya memilih kehadiran. Optionnya saya hanya menggunakan satu option, yaitu hadir. Nanti siswa yang hadir akan memilih option itu, dan siswa yang tidak hadir berarti dia tidak mengisi. Lalu pilihan wajib diisi ini kita centang. Ini harus kita centang agar siswa semuanya tidak lupa mengisinya. Sebelum kita publish ke siswa, terlebih dahulu kita jadikan lembaran ini sebagai kuis. Caranya kita pilih setelan atau setting atau bola ini yang bulat-bulat bergerigi ini kita pilih sebagai kuis. Jika sudah, kita ke bagian yang umum. Kita kumpulkan, tidak perlu mengumpulkan dengan alamat email. Nah, di sini karena absensi itu setiap harinya hanya 1 kali absen, seharusnya dibatasi sebagai 1 kali tanggapan. Tetapi karena file ini nantinya akan digunakan berulang-ulang, maka batasi 1 tanggapan ini tidak perlu kita pilih. Kita kosongi saja. Lalu kita simpan. Ini sudah sebagai kuis. Selanjutnya kita tengok dulu di sini. Kita tinjau dulu di gambar mata ini. Nah, nanti siswa kita akan mendapatkan presensi seperti ini. Cukup mencentang hadir, lalu dikirimkan, maka siswa sudah selesai absen. Jika sudah, maka
boleh ditutup. Ini absen sudah masuk ke linknya kita. Selanjutnya respon, karena tadi ada yang absen 1 kali, responnya 1 kali. Ini kita buat sekalian. Respon di sini atau tanggapan, ini ada 1 tanggapan yang sudah kita buat tadi. Di sini ada Excel atau spreadsheet. Ini kita pilih, kita buat judul baru. Di sini sudah ada represensi kelas 8A. Kita buat saja. Setelah kita buat, kita bisa share ke anak-anak. Nah, jika sudah seperti ini, kita tutup. Kita tutup saja. Sudah. Ini sudah selesai. Kita rapikan bagian tugas yang dikirim ke anak-anak. Tugas ini ditugaskan itu ada. Yang pertama, tugaskan jika kita tidak menjadwalkan waktu kapan tugas ini akan diloncengkan. Karena hari ini tanggal 29 Juli dan hari ini juga jadwalnya anak-anak, maka langsung ditugaskan. Kalau misalnya saya menjadwalkan besok, maka dijadwalkan. Di sini ada simpan sebagai draft, juga ada dihapus jika memang perlu dihapus. Oke. Selanjutnya untuk kelasnya, ini kelas 8A, diberikan kepada semua siswa. Untuk poin ini karena absen boleh tidak dinilai, ini tergantung Bapak Ibu. Tetapi di sini saya akan memilih untuk memberikan nilai 1 untuk 1 poin kehadiran. Ini nanti akan saya gunakan sebagai mempermudah untuk menghitung berapa kali anak ini alfa, berapa kali anak ini masuk, dan mengingatkan saya sendiri berapa pertemuan yang saya lakukan dalam semester ini. Selanjutnya adalah batas absen. Di sini batas absen karena hari ini tanggal 29, absen itu cukup 1 hari saja, berarti di waktunya hari ini. Oke, kita pilih waktu yang siang, misalnya siang sampai pukul 12.00. Sudah, kita pilih topiknya tadi adalah presensi. Jika sudah selesai, maka siap ditugaskan. Oke, sudah. Ini sudah kita tugaskan, jadinya seperti ini. Ini sudah ditugaskan. Nah, sekarang kita masuk sebagai anak-anak. Kita pura-pura. Baik, selanjutnya kita akan masuk sebagai anak-anak. Ini akunnya anak-anak. Pada kolom tugas 29 Juli ini kita, nah seperti ini nanti yang akan diterima anak-anak. Kita cukup klikkan hadir saja, lalu kita kirim. Ini sudah selesai absen. Lalu siswa yang kedua sama. Ke siswa yang ketiga. Kita anggap pertemuan pertama ini semuanya mengikuti pelajaran, semuanya masuk. Baik, setelah anak-anak selesai absen, kita masuk kembali ke akun kita sebagai pengajar. Di sini kita lihat absen pada 29 Juli, kita klik saja. Kita lihat di sini ada 3 diserahkan. 3 dan 0 diserahkan dan diberikan. Ini adalah jumlah keseluruhan siswa kita. Yang diserahkan ini berarti dia sudah mengumpulkan tugas, atau karena ini presensi berarti dia sudah absen. Yang 0 ini berarti tidak ada siswa yang tidak masuk di hari ini. Lalu kita memberikan umpan balik ke mereka. Yang kita lakukan sama seperti kita memberi nilai pada tugas kita biasanya. Kita memberi nilai ini tadi karena poinnya tidak diubah tadi ya. Tadi belum diubah, nanti kita ubah di pertemuan yang kedua.
Ini tadi poinnya 1, ini poinnya 1, ini poinnya 1. Oke, setelah itu kita kirimkan, kita kembalikan ke anak-anak, berarti itu tandanya kita sudah, anak-anak sudah melakukan absen di hari ini. Baik, kita kembali lagi ke tugasnya siswa. Ini tadi kita perlu sedikit mengedit. Ini poinnya 1, simpan. Sudah. Kita sudah perbarui yang tadi ada kesalahan. Selanjutnya kita akan membuat absen di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita membuat absennya sama dengan pertemuan pertama, yaitu melalui tugas kelas. Tugas kelas kita pilih buat, karena file yang kita gunakan sama, agar menghemat waktu kita, maka kita gunakan kembali postingan yang sudah ada. Ini kita kembali postingan yang sudah ada, kita pilih tanggal 29 Juli, kita gunakan kembali. Nah, pada pertemuan ini, karena ini hari Rabu, pertemuan yang akan datang juga hari Rabu, kita berarti masuknya pada tanggal 5 Agustus 2020. Di sini kita biarkan saja, ini sudah jadi, poinnya sudah 1, batas waktunya berarti tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 5 Agustus. Jamnya kita ambil pagi atau ambil siang, itu opsional Bapak Ibu sekalian. Saya ambil jam siang sampai jam 12. Setelah itu kita tugaskan. Baik, kita masuk lagi ke akunnya anak-anak. Kita refresh dulu. Ini absen 5 Agustus sudah, berarti ini absen. Ini saya akan membuat variasi. Jika pertemuan pertama tadi semuanya masuk, ini ada satu anak yang tidak masuk di pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini yang masuk hanya 2 orang saja. Nanti akan kelihatan bedanya. Baik, sudah selesai, kita kembali lagi menjadi pengajar. Ini ada 2 yang masuk, 2 yang sudah diserahkan, dan ada 1 yang masih diberikan. Masih diberikan ini berarti oleh siswa belum ditanggapi, berarti belum diserahkan. Kita lakukan hal yang sama seperti pertemuan yang pertama tadi, kita memberi poin sebagai tanda kalau mereka sudah diterima, kita sudah tahu kalau mereka masuk. Kita kembalikan secara bersama. Oke, untuk membuat absen yang ketiga, untuk membuat absen pada pertemuan ketiga, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita pilih menggunakan postingan yang sudah ada, lalu kita buat gunakan kembali, pilih salah satu saja. Di pertemuan berikutnya berarti kita masuk pada tanggal 5, berarti pada tanggal 12 Agustus kita pertemuan yang berikutnya. Ini sudah dibiarkan saja, batas waktunya kita ganti, hanya mengganti batas waktu saja. Tanggal 12 Agustus, waktunya terserah Bapak Ibu, ambil jam pagi apa jam siang, atau sampai jam berapa batas absen yang Bapak Ibu tentukan. Jika sudah selesai, kita tugaskan. Baik, setelah ini ditugaskan, kita masuk kembali ke akun anak-anak. Kita masuk kembali ke akunnya anak-anak untuk menjawab absen yang sudah kita berikan.
Ini 12 Agustus sudah. Ya, kita pilih yang terakhir, lalu siswa yang kedua kita buat masuk semua saja. Untuk pertemuan yang ketiga sudah ada pembeda tadi. Di sini Bapak Ibu bisa kita lihat di sini, anak ini kemarin tanggal 5 Agustus ini tidak melakukan absen. Ini adalah pembeda antara yang sudah melaksanakan tugas atau belum. Jika sudah melaksanakan tugasnya sudah dilaksanakan, maka ini akan tulisan ini akan buram. Jika belum dikerjakan, ini akan menyala. Sebenarnya pada tanggal 5 Agustus ini seharusnya ini buram, tapi karena 5 Agustus belum dilampaui, maka ini masih terang. Kalau menyala seperti ini berarti tugasnya masih diberikan. Kita anggap absen yang 5 Agustus ini sudah lewat, jadi tidak terang lagi. Nah, sekarang kita absennya di tanggal 12 Agustus. Tanggal 12 Agustus ini hadir, sudah selesai semuanya. Kita masuk kembali ke akun Bapak Ibu Guru. Ini pada pertemuan ketiga ini di 12 Agustus 3 orang sudah menyerahkan. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita beri poin menunjukkan bahwa anak itu sudah melaksanakan tugas dan kita sudah menyetujuinya. Baik, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya saat ini kita akan membuat rekap. Misal kita sudah selesai pada akhir semester, kita akan membuat rekap absen. Rekap absen yang kita gunakan, kita pilih salah satu dari absen yang sudah kita buat. Kita pilih salah satu absen pada forum. Ingat ya, pada forum. Kita pilih salah satu absen pada forum. Kita klik absennya salah satu saja, lalu kita pilih bola yang bergerigi ini atau setting atau setelan. Kita pilih download semua nilai sebagai CSV. Nah, setelah itu di pojok kiri bawah ini akan mendownload. Ini sesuai dengan laptop atau komputer Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, di sini kita buka, inilah hasilnya. Nah, ini hasil yang ditunjukkan tadi. Yang pertama ini absen itu akan ada di paling atas. Absen tanggal 29, absen tanggal 5 Agustus, absen tanggal 12 Agustus. Di sini ini nanti bisa kita jumlahkan seluruh kehadiran yang sudah dilaksanakan.
Demikian Bapak Ibu, cara saya membuat absen untuk kehadiran siswa. Mungkin Bapak Ibu ada cara yang lebih mudah, monggo disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.